Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raja Saliha. Dan aku Zainal Harif Bainuri. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai materi psikologi komunikasi, yaitu komunikasi antar persona. Nah, jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar Hubungan antar persona di antara kita berdua nih. Jadi kita bakal nyeritain nih dari mana kita bisa kenal. Kayak yang tadi ya, kita tuh nggak kenal sama sekali sampai bisa sedekat ini gitu. Jadi nanti kita bakalan nyeritain juga hal-hal apa saja yang terjadi di antara hubungan antar persona kita berdua nih. Seperti itu. betul. Jadi langsung aja kita ke videonya. Nah, sekarang kita mau ngebahas gimana sih awal mula kita berdua bisa dekat, dan itu juga berhubungan sama gimana kita berdua membangun si komunikasi antar persona ini. Nah, awalnya tuh sebenarnya kita tuh sama-sama orang Bogor, tapi nggak pernah ketemu, dan baru ketemu tuh di kampus. Awalnya gara-gara kita sekelas waktu pas semester 1, kita sama-sama di kelas A2. Nah, even di kelas A2 ini kita sebenarnya gak deket banget, karena kita nggak pernah satu kelompok, kayak kelompok besar, kelompok kecil, terus nggak pernah ada project bareng. Jadi ya udah, kita jarang ngobrol, cuman kayak sebatas kenal, oh ini Zaidan, oh ini Rajwa, udah kayak gitu-gitu doang. Nah, awal mula kita dekat itu pas mau akhir-akhir, pas sudah deket-deket mau UAS. Nah, itu tuh ada anime namanya Chainsaw Man. Nah, baru rilis tuh. Nah, aku nonton, dan dia tuh memang kayak anak kelas tuh kayak tahu gitu, kayak oh dia suka anime gitu. Terus akhirnya kayak ya udah kan, aku approach dia buat nanya kayak lo tau Chainsaw Man gak, lo nonton Chainsaw Man gak? Dan ternyata dia tuh udah baca komik Chainsaw Man gitu loh. Jadi kayak oh dia ngerti Chainsaw Man. Akhirnya kayak aku nanya-nanya ke dia tentang si Chainsaw Man itu. Nah, dari situlah awal mula kita mulai ngobrol, walaupun nggak deket, cuman ya udah sebatas ngomongin si Chainsaw Man itu. Terus juga selain kita gara-gara anime tuh jadi dekat, kita tuh deket juga gara-gara game. Karena kan aku pribadi kan suka main game, dan dia juga suka main game nih. Terus jadi kita tuh deket gara-gara main game. Waktu itu tuh zaman-zamannya UAS, bener. Kayak kita ngomongin game, waktu itu aku tuh mau main game baru kan. Aku mau nyobain main Genshin, dan aku tuh tahu nih dia tuh kan setiap SK juga Genshin terus kan. Jadi aku kayak nanya lah ke dia buat main Genshin tuh. Terus ya udah. Jadi dari situ tuh kita yang tadinya awalnya ngomongin Genshin doang, ngomongin game, tapi lama-lama kita tuh jadi kayak apa ya, nanya-nanya tentang kehidupan masing-masing gitu. Kayak aku ngepoin dia, kayak dia anak berapa, tinggal di mana, kayak semacam itulah. Terus dia juga balik ngepoin aku, kayak nanya-nanya tentang aku gitu loh. Jadi ya dari situlah kita membangun hubungan antar persona gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai gimana sih cara kita berdua untuk menjaga hubungan antar persona kita agar efektif. Nah, jadi hubungan antar persona itu kan identik sama tatap muka ya. Jadi kita tuh selalu banget nyempetin, kalau ada waktu buat ketemu, kita pasti sempetin buat ketemu. Kayak contohnya misalnya nih, aku pulang duluan terus dia pulangnya agak telat karena jadwal kuliah kita kan beda. Nah, biasanya aku bakal nungguin dia pulang gitu loh, dan vice versa sebaliknya. Kalau misalnya aku pulangnya telat, dia pulangnya duluan, nah dia bakal nungguin aku pulang. Jadi kayak sampai bela-belain buat ketemu gitu loh. Terus juga di setiap kita ketemu tuh, kalau misalnya salah satu dari kita ada apa-apa gitu, kita ceritain. Kayak misalnya aku suka nanya ke dia, hari ini tadi ngapain aja sama teman-teman, ataupun dari kuliahnya gimana gitu. Jadi dari kitanya saling tahu kegiatan masing-masing gitu. Terus juga kalau misalnya kadang-kadang nih dia kan suka kelihatan nih kalau misalnya ada apa-apa, aku juga suka nanya gitu ke dia, ada apa, kenapa. Nah, itu salah satu cara kita buat membangun hubungan antar persona kita tuh jadi lebih efektif, seperti itu. Keren. Nah, selanjutnya mengenai daya tarik masing-masing, kayak aku menemukan daya tarik dia apa, dan sebaliknya, sampai kita membangun hubungan antar persona ini Dengan baik. dengan baik. Jadi dimulai dari beliau.
Nah, kalau dari aku sih pribadi sih, daya tarik aku ke dia tuh gara-gara dia tuh orangnya pertama lucu. Serius ini lucu. Kayak tingkahnya aja gitu lucu, ada-ada aja. Kayak bercandanya tuh lucu dan anehnya sefrekuensi gitu sama aku. Jadi kayak mau bercanda nyambung. Terus juga yang kedua tuh dia orangnya banyak omong berbanding terbalik banget sama aku kan yang orangnya pendiam. Jadi aku banyak omong banget, kalau ada apa-apa diomongin, kan even kayak lapar aja dia diomongin gitu kan. Jadi kayak ya udah kayak saling melengkapi aja, aku yang pendiam dia yang banyak omong gitu. Jadi akunya juga yang tadi dia pendiam, karena dia banyak omong nih, banyak buka topik, jadi aku kayak sedikit demi sedikit terbuka gitu ke dia, even at least ke dia lah gitu, terbuka. Soalnya kan aku kan orangnya tertutup banget ya gitu, nggak gampang cerita sama orang lain, bahkan sama keluarga pun aku nggak pernah cerita. Tapi semenjak kenal dia tuh jadi ada tempat buat cerita gitu gitu, karena dia banyak omong jadi aku terbuka sama dia. Gitu. Nah, selanjutnya mengenai daya tarik dia yang membuat aku jadi tertarik. Nah, awalnya tuh sebenarnya gara-gara game kan, kayak aku seneng banget waktu dia bilang dia pemain Genshin, karena pada saat itu aku kayak nggak nemuin orang, nggak punya temen buat ngobrolin tentang Genshin. Pas tahu dia pemain Genshin tuh kayak seneng gitu. Terus udah gitu dia main ML, terus surprisingly ternyata beliau nih jagoan main ML. Jadi kayak aku juga ada teman main juga kan jadinya. Terus udah gitu dia tuh waktu semester 1 tuh sering banget diomongin banyak orang, karena sebenarnya dia tuh baik banget gitu loh. Kayak orang mau kemana, kalau misalnya dia bisa nganterin, dianterin. Kalau misalnya orang ada butuh sesuatu terus dia bisa bantu, kayak dia tuh pasti bantu gitu loh. Terus kayak aku juga ngeliatnya jadi kayak nih orang emang baik banget ya. Terus kayak jadi kayak sebenarnya pengen temenan, cuman dia tuh pendiam banget waktu dulu, jadi kayak bingung juga. Ternyata dia dan aku mempunyai kesamaan gitu, jadi kayak akhirnya bisa ngobrol deh, bisa dekat gitu. Oh ya, dan kita tuh mungkin bisa merasa sefrekuensi itu karena kita tuh surprisingly punya banyak kesamaan gitu. Kayak kebiasaan-kebiasaan kecil tuh kita ternyata memiliki kesamaan gitu. Kayak contohnya kalau dari aku tuh kayak aku suka makan tuh suka pakai kecap. Terus apa lagi coba? Terus kita tuh kalau tidur sama-sama harus pakai selimut, harus wajib Harus banget pakai selimut. Dan itu kayak kita baru tahu waktu pas kita ngobrol-ngobrol gitu, kayak oh lu juga gitu. Terus kayak kita suka anime, sama-sama suka anime, terus sama-sama suka main game. Terus apa lagi ya? Terus kita juga Gak bisa makan nasi kalau dingin. gak bisa makan nasi kalau dingin. Terus kita sama-sama suka hujan. Ya, jadi mungkin ya itu ya salah satu hal yang bisa bikin kita tuh oh ternyata dia suka ini, jadi kita sampai sedekat ini tuh gara-gara hal itu. Nah, sekarang kita masuk ke konflik. Gak ada hubungan yang gak pernah ada konflik. Nah, salah satunya kita berdua. Waktu itu sempat ada konflik. Nah, jadi emang posisinya waktu itu tuh aku lagi kalut gitu, lagi semrawut karena satu dan lain hal. Dan waktu itu posisinya aku lagi nyetel lagu, dan itu memang lumayan kenceng. Nah, terus dia itu minta buat kecilin, tapi karena suaranya tuh ketutupan sama si suara lagu itu kan, karena itu tuh lagunya emang jujur kenceng gitu loh. Terus dia kayak tolong kecilin gitu, tapi emang suara dia juga kecil, dan udah suara dia kecil ketutupan sama si suara lagu. Terus aku jadi kayak dengernya ini sebenarnya misheardnya agak jauh ya, aku dengernya matiin dong gitu. Terus aku kayak oke. Terus akhirnya aku matiin. Terus habis itu dia marah kan, jadi kayak marah gitu. Tapi ya biasalah marah yang kayak nggak kenapa-napa. Cuman kan kelihatan ya kalau dia marah tuh gimana. Dan untungnya waktu itu tuh aku nggak balik marah ke dia gitu loh. Aku
kayak berusaha nyelesainnya konfliknya saat itu juga gitu. Saat terjadi konflik kita biasanya langsung nyelesain gitu. Dan aku tuh kayak langsung aja ngobrol dia kenapa gini-gini. Ternyata setelah kita ngobrol tuh kita berusaha nyelesain masalahnya, ternyata ya masalah paham doang, kayak dia dengerinnya disuruh matiin, padahal aku ngomong kan suruh kecilin doang gitu. Makanya gara-gara itu tuh hubungan kita tuh sempat retak sesaat. Terus habis itu langsung Retak kecil. ya, untungnya kita langsung ngomongin baik-baik, dan untungnya aku di satu sisi aku untungnya gak marah dan berusaha nyelesain saat itu juga dengan cara diskusi, dan dia juga untungnya bisa diajak diskusi gitu, nggak kayak marahnya lama banget gitu, enggak. Jadi ya enak gitu, nggak terjadi konflik berangsur-angsur gitu loh. Nah, terus udah gitu, dan kita berdua itu kalau misalnya lagi ada konflik nih, memang tipe untuk penyelesaiannya tuh saat itu juga gitu loh. Kayak kita nggak mau nunda-nunda kayak lama-lama marahan gitu. Jadi kalau dari kita berdua sih, kalau misalnya untuk menyelesaikan konflik, kita kayak saat itu juga. Kalau misalnya dia yang marah, kayak aku yang kayak ayo kita ngobrol ada apa gitu. Kayak sebaliknya, kalau misalnya aku marah, dia juga yang kayak ayo ngobrol ada apa gitu. Terus kayak ya udah, jadi masalahnya juga selesai saat itu juga. Dan ya kita juga jadi tahu, kayak belajar juga kayak oh berarti jangan kayak gini, oh berarti jangan kayak gitu. Dan itu jadi pembelajaran buat kita ke depannya. Jadi ya hubungan kita lebih baik dan gak bakal ngulangin masalah-masalah yang lalu lagi gitu. Gitu. Ya, jadi segitu aja nih teman-teman, sharing-sharing dari kita berdua tentang materi psikologi komunikasi, tentang hubungan antar personal nih teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari hubungan kita berdua ini ada loh kayak materi tentang hubungan antar persona, dimulai dari kita cara ngebangun hubungan antar persona, terus juga dampak dari suatu konflik terhadap hubungan antar persona kita, dan juga daya tarik masing-masing yang membuat hubungan antar persona kita tuh makin efektif gitu teman-teman. Ya mungkin sekian dulu video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.